teman-teman, ketemu kembali dengan Nyai Dewi Tanjung di sini. Teman-teman, Nyai mau memberikan sebuah edukasi kepada, bentar ya, ini Nyai terima telepon dari saudara Nyai yang ada di Singapura. Halo, Ki. Bentar, tunggu, bentar ya, tunggu, bentar. Ini lagi ngobrol bentar. Nah, Nyai mau memberikan edukasi kepada kita dan menyadarkan pikiran kita selama ini. Sadarkah teman-teman, selama ini kita udah terlalu jauh, terlalu banyak melakukan kesalahan, dosa, sehingga kadang kita lupa akan Allah, lupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, selama ini tubuh kita ini kita pakai untuk bekerja dan bekerja. Kita hanya istirahatkan hanya beberapa jam. Ya. Lalu kita jarang memperhatikan kebersihan tangan. Kalau kita pas di luar sana, begitu kita beli makanan langsung makan tanpa kita cuci tangan. Ya. Pikirkanlah kembali itu semua. Apa yang terjadi saat ini? Kita stay at home karena adanya virus corona ini. Ini ada sebuah hikmah, pelajaran yang amat berharga yang harus kita ambil. Kenapa Nyai bisa bilang begitu? Ingatlah, ini Nyai hanya berbicara untuk Nyai punya agama itu Muslim. Nyai tidak berani memasuki ranah agama lain. Nyai kecewa dengan orang-orang Muslim, terutama ustadz-ustadz yang selalu menebarkan kebencian, fitnah melalui ceramah-ceramahnya yang ada di masjid. Sekarang apa? Kita tidak boleh berkumpul di masjid. Harusnya kita pikirkan itu kembali loh. Ini teguran dari Allah. Melalui corona ini Allah memberikan teguran yang maha dahsyat kepada seluruh umat Islam dan umat manusia di dunia. Kembali kita sadar. Ya. Lalu kita disuruh diam di rumah. Mungkin dari kita lahir sampai dewasa, sampai saat ini, kita kurang istirahatkan tubuh kita. Kurang menjaga kebersihan. Kurang memberikan perhatian kepada kesehatan tubuh kita. Kurang meminum vitamin. Itu ya. Lalu kita juga, mungkin kalau kita masih beraktivitas tinggi, mungkin kita, ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah juga berkurang. Ini saatnya Allah memberikan kita teguran untuk belajar dan introspeksi diri. Lalu kalau kita selama ini beraktivitas yang sangat tinggi, kita juga kurang menyayangi keluarga, memperhatikan keluarga. Juga kita kurang memperhatikan lingkungan dan kurang memperhatikan sesama. Tapi sekarang coba lihat. Coba lihat loh. Ya, ini ada hikmah di balik ini semua. Di balik sebuah musibah itu pasti ada hikmah yang harus kita petik. Nah, oh ya teman-teman, Nyai hanya berdoa semoga musibah ini segera berlalu. Teman-teman tetap sehat, tetap social distancing, jaga jarak, tetap pakai masker, jangan lupa jaga kebersihan dan minum vitamin. Nah, Nyai Dewi Tanjung akan mengupas tuntas, setuntas-tuntasnya sesuatu kebohongan. Ya, kalau dibilang kebohongan mungkin, atau sesuatu yang tidak benar menjadi benar, supaya teman-teman sadar bahwa PSBB itu ternyata peraturan yang telah dibikin oleh pemerintahan Singapura jauh-jauh hari sebelumnya dan dicatut dan diterapkanlah di Indonesia. Ya. Nyai itu baru tahu pas Nyai ngobrol-ngobrol sama saudara Nyai di Singapura. Ternyata contoh ya, PSBB itu sudah diterapkan di Singapura duluan ya. Semuanya sudah diterapkan di negara-negara lain dan Indonesia termasuk agak telat. Ya kan? Nah, ini saudara Nyai terhubung dengan saudara Nyai yang ada di Singapura ya. Di Singapura. Halo, Ki. Halo. Ya, gimana kondisi Singapura? Lockdown? Ya, lockdown untuk 1 bulan sampai tanggal 4 Mei. Oh, berarti Singapura sudah duluan masuk ya? Corona sudah ada di Singapura duluan ya, sebelum Indonesia ya? Iya, itu waktu pertama keluar corona itu tak keluar peraturan di sini. Oh, apa aja peraturannya? Kayak kita cuci tangan semua, kayak gimana, pakai masker, keep distance, ya kan, jaga
jaga jarak, terus ya semua peraturan yang pernah Icin dengar di sini udah diterapkan terlebih dahulu. Kalau gimana kalau naik transportasi umum dibatasin nggak? Sekarang udah dibatasi, nggak Oh. boleh banyak orang, terus udah jamnya juga dibatasi, dikurangin. Oh, kayak Grab gitu atau ini? Itu boleh berapa Kalau orang? kan sekarang kan cuma boleh 1 orang, nggak boleh berdua. Oh. Jendelanya dibuka, nggak boleh ada jendela. Oh. Oke. Lalu apa namanya kalau Sebenarnya ini? yang untuk Grab ini dan taksi itu udah lama, dari tahun 2002 dulu udah diterapkan. Oh, jadi waktu pas kejadian di Wuhan tuh ke Singapura udah mulai antisipasi ya? Iya, karena dia kan belajar dari SARS. Oh dari SARS ya. Iya. Nah itu peraturan ini pasar gimana, pasar buka nggak pasar? Pasar itu kan bukanya cuma sampai di jam malamnya. Buka, tapi kan kita harus ngantri, maksudnya enggak. Oh satu-satu ya, Iya, tidak boleh itu banyak ya. Mau untuk pasar sembako. Hmm. Kalau yang pasar lain nggak ada. Oke. Shopping center Lalu udah tutup. kalau pemerintahnya ada kasih apa? Kompensasi apa? Bantuan Hmm. kalau misalkan yang sakit, Hmm. mereka ada kayak social worker yang akan datang ke rumah untuk membantu kita kayak beli barang, keperluan sehari-hari. Oh itu jadi misalnya kalau kita butuh sayuran, butuh apa itu tinggal telepon, nanti ada yang datang bantuin beli, ada yang nganterin. Iya. Oh Ada Singapura yang udah bantu menerapkan beli. itu duluan ya? Iya. Oh, Incim pikir DKI duluan loh. Enggak, sini duluan. Itu udah diterapkan dari kejadian SARS dulu, udah kayak gitu juga. Oh, Incim pikir itu idenya Anies Baswedan. Oh enggak, di sini duluan. Oh Singapura. Iya. Ya namanya kalau di sini itu namanya social worker. Mereka yang memang tugasnya membantu orang yang memerlukan kayak dinas sosial lah kalau kita bilangnya. Mereka yang akan bantu kita kayak belanja, keperluan. Itu tapi untuk yang sakit, kalau misalkan kita sakit, itu kan dikasih MC. Oh. Atau Tuh kalau makanan dikasih nggak sama pemerintahnya? kenapa? Kalau makanan atau sembako dikasih gratis nggak? Kalau kita, mereka ada bantuan gratis untuk makanan semua, bantuan uang juga ada, keuangan juga ada, bantuan makanan juga Berapa? ada. Tergantung berapa ininya, tergantung gaji kita. Oh, oke. Lalu kalau di sana berani nggak sih, misalnya kan lagi ada musibah nih, ini kan musibahnya mendunia ya, tuh aparat-aparat yang terkait yang dalam pemberian sembako atau bantuan kepada warga masyarakat Singapura, berani nggak mereka korupsi atau catut? Ya nggak bisa, itu kan langsung ke individunya langsung dapat. Jadi kemarin itu memang tanggal 14 itu semua dapat. Walaupun dia kaya maupun miskin dapat bantuan dari pemerintah. Kalau Indonesia, Jakarta sih cuma dapat 600.000. Tuh dibeli. Di sini $600 satu orang. Setiap warga negara Singapura, baik miskin ataupun kaya, umur 21 itu dapat $600. $600 sama dengan 6 juta. Iya. Kalau di sini cuma 600.000, tapi dibagi 4. Dibagi 4, dikasih nih ya, beras 5 kilo, minyak 1 liter, sarden kecil 2, sabun Gift 2, lalu biskuit 2. Udah itu doang. Sama masker 2. Udah. Tuh nanti kalau dihitung-hitung waktu kemarin kan Cim belanja ya, mau buktiin bener nggak sih sebanyak itu harganya 150, ternyata tidak sampai 150, harganya cuma 117.000. Nah, 117.000 ini bayangkan aja, ngakunya kan 150, berarti kan ada kelebihan itu 33.000. Bayangkan kalau 33.000 ini dikali 1,2 juta warga DKI yang mendapatkan bantuan. Bayangkan aja deh itu berapa banyak itu uang yang masuk, yang tidak tersalurkan gitu ya. Dan larinya entah kemana, itu Cim nggak ngerti.
Makanya Incim lagi mau teropong nih, siapa aja yang berani mencatut ya hak-hak rakyat tuh Incim lagi teropong. Mau tuh Incim sabet mau sama sapu lidi, mau Incim sabet sama sapu lidi, ya kan? Nah itu makanya di Singapura nggak ada yang berani catut ya? Ya enggak, kan itu kalau sistemnya kalau dapat bantuan uang itu langsung ke bank si penerima atau dapat berupa cek. Oh enak. Sedangkan makanan itu lain lagi jatuhnya, bantuan makanan lain lagi. Setiap rumah itu dapat 5 kilo beras, makanan pokok, sembako semua dapat. Ya, bersyukurlah sebagai warga Singapura ya, karena Indonesia kan warganya kan 285 juta jiwa, jadi nggak bisa mungkin seperti memberikan kayak Singapura gitu ya. Ya bersyukurlah jadi warga Singapura, paling kecil dapat $600 ya nggak? Wow, 6 juta satu bulan, luar ya biasa. Itu 600 cuma untuk bantuan corona. Kalau bantuan yang kayak apa dipecat itu lain lagi. Atau PHK itu lain lagi bantuannya. Itu paling besar dapat 9.000. Untuk self employee pekerja sendiri itu dapat $9.000. $9.000? Iya, itu untuk pekerja sendiri. 9.000 itu jatuhnya 90 juta dong. 90 juta. Luar biasa. Kalau di sini sih enggak, orang nggak kerja lagi ya udah diam di rumah melongo-melongo aja. Kalau yang untuk neces. di PHK itu dapat bantuan $500. Setiap bulan mereka akan dapat 1.000. Bantuan pertama 500, bantuan kedua 800, bantuan ketiga 1.000, totalnya 8.000. Wow, 80 juta selama 1 bulan. Selama 8 bulan. Wow, berarti memang udah dipersiapkan banget ya. Bulan. Aduh, kita mas di sini susah. Makanya. Itu yang untuk di PHK aja. Kalau yang untuk di PHK itu dapatnya. Waktu Incim kirim masker ke Kiki itu, corona belum banyak ya di Singapura ya? Itu Januari apa Februari itu awal? 90 orang. 90 orang ya? Itu Januari ya? Januari Incim udah kirim masker ya ke Singapura ya? Karena emang udah langka ya waktu itu di Singapura ya? Udah bukan langka lagi, harganya berlipat-lipat. Iya sama, Indonesia sekarang udah langka. Waktu Incim beli masih murah, makanya masih bisa kirim. Cuma biaya pengirimannya aja lebih mahal daripada harga maskernya waktu itu. Sekarang kan harga maskernya itu seharga waktu kirim 500.000. Kalau sekarang sih karena lockdown ini makin banyak bantuan dari pemerintah. Oh makin banyak ya? Makin banyak, kayak yang di PHK, kayak yang pekerja sendiri atau yang dipanggilnya self employee itu makin banyak dapat bantuan. Terus gitu. Yang kayak pedagang itu dapat bantuan. Oh luar biasa ya, hebat ya. Semoga semuanya sehat. Kiki juga jaga kesehatan di sana sama keluarga, stay at home, gak usah keluar-keluar kalau nggak penting. Tetap yakin dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa ini akan selalu berlalu, akan segera berlalu. Tetap positive thinking, jaga imun tubuh ya. Ya udah ya. Oke. Nah, teman-teman, ini denger kan, ini saudara Nyai ada di Singapura. Dan dia udah menjelaskan ternyata itu yang diterapkan di Indonesia sudah duluan diterapkan oleh pemerintah Singapura. Dan yakin bahwa kita juga, pemerintahan kita the best, baik, terbaik. Presiden kita luar biasa, memikirkan sampai dibentuklah sebuah bangunan khusus yang ada di Pulau Galangan, itu khusus untuk menerima pasien corona. Karena mungkin kita nggak ngerti, karena orang Indonesia ini kan kurang disiplin ya. Rata-rata kan mereka ngeyel-ngeyel, suruh pakai masker nggak mau, suruh apa nggak mau. Jadi kemungkinan diprediksi Indonesia juga termasuk negara terbanyak yang akan terdampak positif corona. Mudah-mudahan kalau kita disiplin, kita mau mengikuti peraturan pemerintah, itu akan terputus dengan cepat. Tapi kalau kita nggak disiplin, maka kita termasuk negara terbanyak terdampak
ini corona. Ya, semoga kita tidak mengikuti negara-negara lain yang sudah hampir ratusan atau ribuan yang meninggal setiap harinya. Semoga kita tidak sampai ke sana ya. Nyai berharap semoga tetap semua sehat, yakin, tetap semangat, dan berserah dirilah kepada Allah, introspeksi dirilah. Nyai pun introspeksi diri, dan Nyai mohon maaf apabila Nyai punya kesalahan kepada teman-teman dan semuanya. Ayo kita bantu pemerintah dengan memberikan dukungan, dan kepada para medis Nyai ucapkan banyak terima kasih. Kalian adalah pejuang yang luar biasa sekali, di garda paling depan kalian berjuang untuk merawat mereka-mereka yang terkena corona. Oke teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.